Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. And today ada update yang luar biasa penting teman-teman ya. Ini emergency, yaitu XRP. XRP katanya udah menang ya dari sidang melawan SEC. Jadi XRP sudah dinyatakan bukan merupakan securities dan dia hanya tinggal membayar biaya denda senilai $125 juta. So Ripple win ya. Kata kuncinya cuma itu teman-teman sekalian ya. Breaking news, Ripple scores partial victory in SEC battle. Tapi ada juga yang menyampaikan kalau Ripple udah secara resmi bener-bener totalitas beres ya lawan SEC. Ya kita belum tahu nanti update perkembangannya seperti apa, but so far what I've noticed on XRP ya pada intinya sih kalau kita ngelihat dari progress perspektif ini memang ini adalah part of the correction ya, tapi kita ngelihat XRP finally bisa rebound dengan signifikan bahkan meninggalkan rekan-rekannya yang lain ya. Di saat yang lain lagi tertekan, hanya XRP aja nih yang bisa naik 20% dalam satu harian ini, dimana konteksnya bukan konteks ya kalau kita bilang di sini XRP harus diketahui kalau dia tuh posisinya adalah major coin teman-teman sekalian. Oke, so kemenangan XRP ini harusnya masih bisa sih ya untuk mendorong market itu memiliki sentimen yang relatif positif. Jadi nanti sebelum saya update untuk Bitcoin kita bahas dulu sedikit deh teman-teman di sini ya. Kita lihat dari perspektif wait a minute. Ya, this one ya. Last time saya update sebenarnya di XRP update harusnya yang ini, tapi messy banget ya chartnya teman-teman sekalian. Mungkin kita bisa bahas dari perspektif weekly-nya dulu deh, dimana kita ngelihat XRP itu belum sepenuhnya berhasil bullish banget ya. Kita ngelihat dia masih ketahan tuh pas banget di trendline itu. Dan kemenangan ini biar gimana pun adalah kemenangan yang cukup baik sekali. Dan saya inget banget ya ada orang yang mungkin memberikan pendapat ya atau komentar di video-video yang lama waktu kita ngomongin soal XRP ya, pada saat itu sih dia baru dapat sentimen yang relatif positif. Namun ketika saya sampaikan kalau misalkan ya teman-teman nggak perlu paksakan gitu loh ketika dia langsung lagi dalam keadaan rally sangat signifikan. Nah ini kemarin itu dapat guys jatuhnya ya, pullbacknya itu pas banget cuma sampai 62% atau 50% malah kalau secara body candle, dan dia telah berhasil rebound dengan impulsif berbarengan dengan kabar positif dari si kemenangan XRP ini. Jadi kalau misalkan seandainya kamu merasa terlambat waktu kemarin kamu paksain beli, well you have a better price dan discount ya bisa dibilang untuk kamu beli. Dari situ kita ngelihat dia dapat reaksi nih dan bagus banget berbarengan dengan newsnya dikeluarin. Jadi ya saya pikir ini adalah kabar yang cukup menggembirakan ya, setidaknya di antara kelamnya market yang saat ini sedang berlangsung ya. Kalau saya lihat lagi di sebelah kanan ini semuanya merah teman-teman ya, semuanya merah. Hanya ada beberapa kayak misalkan Wave ya, dia bisa naik hari ini, tapi in the end only XRP yang kelihatannya sangat energetic di sini momentumnya. Tadi kalau nggak salah saya cek Storj juga ada penguatan ya, lumayan signifikan lah ya dalam beberapa hari terakhir. So in the end ya congratulations ya teman-teman XRP Army, balik lagi ke harga yang waktu kita 31 Juli ya sebelum didump gara-gara Jepang Yen ya teman-teman sekalian atau carry trade. So what's next ya? What's next teman-teman? Ya pada intinya sih dia tinggal nunggu breakout trendline aja. Kalau misalkan belum bisa breakout trendline juga saya nggak heran. Mungkin besok ya atau lusa atau mungkin beberapa hari ke depan bisa aja dia consolidate doang, pelan-pelan pullback lagi. Karena ya kita udah lihat juga ya XRP itu bukan sekali dua kali sih dia memainkan perannya sebagai pump and dump ya, pump and dump token. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dia nanti ngalamin pullback lagi atau koreksi lagi ya no need to be surprised ya, nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu dikagetkan lagi karena itu memang udah menjadi habitnya si XRP.
ya. In the end, kalau dengan progres kayak begini sih menurut saya udah cukup oke. Teman-teman bisa marking area order block ini, dan well, Anda bisa anticipate any pullback yang terjadi pada lower time frame. Itu bisa jadi buying opportunity atau long opportunity. That's it ya untuk XRP. Mungkin sederhananya seperti itu. Yang paling penting bagi saya adalah bagaimana XRP di sini terlihat telah mengalami market structure shift pada tren yang berlangsung ya di internal structure-nya ini. Lalu setelah dia create higher high, kabar baiknya lagi kita dapetin yang namanya higher low guys. Jadi technically XRP itu udah kelihatan ada indikasi lah untuk dia kembali menguat dan bahkan menciptakan higher high yang baru. So that's gonna be a very good news for XRP. Alright, sementara sih itu. Kemudian saya mungkin akan marking di sini ya. Ini adalah SNR-nya. Jadi saya marking dengan dengan area box-box kecil berwarna biru ya, lebih kurangnya kayak begini. Jadi kalau misalkan seumpama nih di kisaran range area 0,518 ya, which is kelihatannya less likely kita bisa balik ke sana, atau kecil ya kemungkinannya. Atau lebih kecil lah kemungkinannya. Sementara kemungkinan terbaik adalah market masih bisa naik-naik terus aja gitu ya, karena ya ini yang ditunggu para pelaku pasar XRP ya kan, apalagi gitu. Tapi apakah ada alasan untuk teman-teman FOMO? Ya nggak perlu FOMO juga, nggak perlu dikejar juga. Ya always wait for discount, always wait for a better price. Nah kalau misalkan teman-teman nih, seumpama waktu kemarin ada euforia XRP sekitar 3 minggu lalu kita update, terus teman-teman sekalian merasa kalau ya itu nggak cukup gitu ya, kayak istilahnya, aduh 3 minggu lalu nih posisi di sini loh teman-teman sekalian ya. By the way, waktu dia baru melejit, dan pada saat itu yang saya bahas sama teman-teman adalah tunggu pullbacknya. Ketika pullbacknya sudah ada, pertanyaannya ambil nggak? Nah kalau misalkan saat pullback terjadi dan nggak diambil, ya sudah gitu ya, berarti memang belum rezekinya aja, dan artinya nggak ada reason nih buat teman-teman beli di sini gitu loh. Ngapain memaksakan istilahnya? Walaupun ya katakanlah besok XRP naik lagi sampai 0,9 atau bahkan $1, ya we never know guys ya, nggak ada yang tahu pasti. Tapi ya buat saya tetap nggak perlu dikejar gitu loh. Ketika Anda sudah missing out, ya sudah, bukan waktunya lagi Anda untuk takut ketinggalan atau fear of missing out gitu kan. Anda sudah missing out. Mungkin Anda bangun nanti pagi, lihat kayak jam 6, jam 7 kaget gitu ya, kayak wih XRP ada apa nih naik sendiri gitu. Ya perhaps naik bisa aja ntar ini udah 25%, abis itu cooling down, ujung-ujungnya ya gainnya paling cuma 15%, 10% gitu kan. XRP yang kayak gitu-gitu udah biasa teman-teman sekalian. Dan banyak yang mengkhawatirkan jangan-jangan XRP naik kayak begini, nanti lagi-lagi market setelahnya di dump. Nah ini resiko yang tentu saja kita juga harus perhatikan sama-sama teman-teman sekalian. Alright, so that's gonna be the update for XRP. Sementara saya lihatnya kayak begini, intinya nggak ada alasan untuk saya ngejar sekarang kalaupun saya belum punya barang ya. Kalau misalkan saya punya barang, ya udah tinggal sit back and relax, let's enjoy the party, dan kita lihat seberapa impulsifnya para retail dan para whales untuk masuk mengajak XRP ke harga yang lebih tertinggi lagi. That's it. Oke, so guys, kita mau lanjut update untuk Bitcoin. Bitcoin by the way, per hari ini udah mulai pullback lagi ya, kita ngelihat. Walaupun kalau kita perhatikan nih, market yang lain sih kayak Nasdaq, S&P 500 juga sama ya, U-turn setelah mencapai level-level yang bisa dibilang signifikan. Kayak misalkan S&P 500, kemarin saya ada bilang sama teman-teman, di sini hanya ada gap gitu kan. Begitu touch the gap, pas banget deh breakdown ya kan. S&P 500 turun, Nasdaq juga sama, pas ngelewatin gap sedikit aja, testing high point sebelumnya, and then boom ya, kita ngelihat ada rejection. Yang menarik adalah saham Jepang ya, juga demikian mengalami proses yang serupa menjelang penutupan. Jadi kalau kita lihat sepanjang hari dia bullish, tapi kemudian menjelang penutupan ada rejection. Nah pertanyaannya adalah gap ini apakah sudah terisi dan besok akan menjadikan ini sebagai tekanan jual lagi lebih lanjut, atau somehow Nikkei bisa recovery dan bullish sendirian gitu ya. Ini yang saya belum tahu pasti teman-teman sekalian. Yang pasti kita dapat kabar kalau misalkan Jepang Yen kebijakannya ya udah nggak akan naikin suku bunga dulu. Kenapa? Karena ngelihat marketnya unstable setelah dia memutuskan untuk naikin suku bunga. Guncangannya sangat terasa. Itu berarti banyak orang yang menggunakan Jepang Yen ya mungkin untuk melakukan transaksi jual beli aset instrumen yang mereka transaksikan di pasar modal. Baik itu saham, baik itu obligasi, baik itu mungkin emas dan kripto
kripto salah satunya. Dan pada akhirnya ketika Jepangnya mengambil langkah yang bisa dibilang revolusioner ya, karena udah berapa dekade teman-teman dia seperti itu, ya akhirnya market panik. Kenapa? Karena penguatan mata uang yen ini akan menyebabkan mereka harus mengganti dengan biaya yang lebih tinggi, ibaratnya cost-nya lebih tinggi. Kenapa? Bayangin teman-teman, Anda seandainya pinjam Japanese yen ya saat ini, let's say, atau misalkan katakanlah kuartal pertama deh 2024, misalnya Japanese yen terhadap IDR gitu ya, teman-teman meminjam dengan biaya yang murah gitu kan, let's say 105 atau 104 lah per 1 yennya. Nah, tiba-tiba sekarang 113 misalnya. Nah, Anda harus balikin lebih mahal 10%. Nah, itulah mungkin menjadi alasan juga kenapa para pelaku pasar cepat-cepat ngejual aset yang mereka belikan menggunakan yen ya sebagai kolateral atau jaminan pinjamannya di awal, teman-teman. Jadi ini adalah satu resiko, dan bisa dibilang secara nggak langsung mereka meleverage aset mereka juga jatuhnya ya, kira-kira seperti itu. So, by the way, what happened with Bitcoin? Kalau misalnya kita ngelihat dari Nasdaq, S&P 500, nggak ada, ya gak heran lah ya kalau kita ngelihat Bitcoin hari ini ikut turun juga. Dan memang kalau teman-teman perhatikan dengan seksama pada perspektif time frame daily, ini kita udah berada di perbatasan guys, antara previous support dan sekarang ada potensi jadi resistance. Ini kalau daily only ya. Meanwhile keseluruhannya kita ngelihat sebagai potensi descending broadening wedge pattern dengan ekspektasi bisa ketahan nih di kisaran $50.000. Itu ekspektasinya. Nah, kalau kita ngelihat dari lower time frame-nya, kebetulan memang sudah dari kemarin analisis saya sama, dan saya sampaikan kepada teman-teman di advance group juga ya, kita punya perspektif itu lebih kurangnya coba untuk follow the trend. Jadi once saya tadi kasih update ya, dari siang kita kasih update ke teman-teman ya, pada intinya memang kita fokus utamanya adalah look for the potential rejectionnya gitu ya. Short term view untuk Bitcoin selama high point di OB belum di take out, maka sellers masih bisa kembali ya. BTC internal structure starts to show some weakness. Tadi dia breakdown dari rising wedge-nya, kemudian start ada rejection pada perspektif 4 jam membentuk bearish engulfing, rejected dari range yang kita marked up so far, favornya ke bear, sell shorters bisa keep posisi, and TP sum, good luck, that's it ya. And I'm quite happy guys, karena rata-rata mereka sell shorting ya, dan following the trend. I mean they can still make money even dengan kondisi marketnya dalam keadaan memerah seperti ini. So yeah, anyway it's good ya. PP kita lihat look for the sell short, it's good ya. Hetina juga sama, look for the sell short. Ondo juga demikian ya, look for the sell short ya. Rata-rata sih sebenarnya menuju ke bawah teman-teman ya. Saya nggak update banyak-banyak juga karena kita pengennya fokus hanya beberapa aset, tapi bisa dibilang transaksinya bisa kita maximize. Dan dengan posisi saat ini Bitcoin technically kan udah ada rejection nih secara technical, maksudnya teman-teman, dengan range area berapa, 79% retracement nih dari previous trend banget ya, previous swing di sini ke sini. Nah 79% retracement, 57.191 itu udah nggak bisa di breakdown, nggak bisa di breakout. Jadi kalau kita perhatikan di perspektif 4 jam itu malah ada ngebentuk star pattern ya, ngepin bar ke atas, di follow up dengan bearish candle yang bagus. Habis itu next candle-nya udah semakin bearish lagi teman-teman sekalian. Jadi kayak ya ini harusnya memberikan konfirmasi juga untuk probabilitas dari Bitcoin bisa meneruskan atau minimal untuk dia pullback dulu deh ya. Saya nggak bilang dia kayak totally down ya, totally drop and then boom jatuhnya dalam gitu kan. Mungkin ya kita bisa anggap let's say kayak ya mereka mau retest dulu lah ya ke range area key support yang ada pada pergerakan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, as I mentioned di previous video, kalau misalkan dia nggak bisa break dari key level yang sementara ya, yang artinya di kisaran 59 ribuan dolar ini, ya ini berarti sulit gitu ya untuk kita ngelihat dia benar-benar bisa bullish untuk short term. Ya paling nggak naiknya ini aja udah poco-poco,
ngebentuk sebuah channel juga. Sekarang di sini kita udah mengalami yang namanya market structure shift lagi, dalam tanda kutip. Secara struktur yang tadinya bullish kecil di sini untuk time frame 1 jam atau bahkan 15 menit, Anda bisa lihat posisinya sekarang dia sudah menciptakan lower low. Nah, resiko yang harus kita perhatikan adalah apabila dia naik korektif dan somehow mengalami rejection kembali, Anda harus waspada terhadap kemungkinan continuation untuk tekanan jual yang saat ini berlangsung pada lower time frame-nya. Ya, di sini juga terdapat OB, bisa diambil dari sana, atau teman-teman mau mainkan fair value gap yang di sini juga nggak ada masalah. Saya pikir ini juga fair value gap yang valid. Meanwhile ini fair value gap dari time frame 1 jam ya. Jadi saya ngambil di sini nih teman-teman sekalian, dibarengin dengan Fibonacci 0,79. Jadi memang dekat-dekat level itu saya bilang ini adalah level-level yang cenderung krusial antara Bitcoin bisa take over atau tidak. Kalau dia tidak bisa take over, resikonya adalah kita bisa ngelihat dia kembali melemah. Ternyata melemahnya barengan ya sama Nasdaq, S&P 500 dan juga indeks lainnya. Ya, sementara sih kalau lihat progres kayak gini, ya of course saya lebih concern untuk Bitcoin dia bisa turun dulu untuk waktu jangka pendek gitu ya. Let's say dia naik sekalipun, kamu juga perhatikan kalau naiknya korektif dan somehow mengalami rejection lagi, itu artinya tetap lebih dominan untuk dia mengalami pelemahan kembali. Sementara untuk daily perspektif, harapannya descending broadening wedge pattern nantinya bisa tetap ke play out untuk ngebawa Bitcoin kembali rebound. Oke, sementara itu sih update yang bisa saya berikan, quick update aja. Kemarin udah major yang kita bahas ya untuk pergerakan daripada Bitcoin. Hari ini saya selingin dengan XRP, kebetulan XRP-nya gerak, pasti penasaran pada pengen tahu juga gimana kira perkembangannya. Dan ya, saya sudah sampaikan. So, thank you very much guys for paying attention in this video. Later tonight, kita bakal ketemu untuk live streaming di YouTube channel. So, God bless to you all. Thank you very much for your time. And cheers guys. Have a nice day. Have fun. And bye-bye.